Sobat Aturin, selama pandemi ini apa aja nih yang sudah kamu lakukan di rumah? Pernahkah kamu merasa bosan dengan rutinitas yang itu-itu saja? Pasti seru ya kalau kita bisa keliling kota sambil kulineran, bermalam di penginapan yang nyaman, dan pergi ke tempat yang belum pernah kita kunjungi. Sayangnya semua harus ditunda karena adanya pandemi. Tapi tidak perlu khawatir, kamu bisa mengobati kerinduan jalan-jalan dengan virtual tour. Virtual tour adalah cara baru untuk traveling dari rumah. Kamu akan ditemani oleh pemandu wisata lokal yang akan menceritakan berbagai hal menarik seputar liburan di sana. Sehingga saat pandemi ini berakhir, kamu sudah tidak bingung deh mau traveling kemana. Kamu juga bisa memesan oleh-oleh khas daerah sana loh. Jadi, walaupun jalan-jalannya virtual, oleh-olehnya tetap aktual. Kamu bisa menikmati indahnya jalan-jalan virtual ke Labuan Bajo, Raja Ampat, dan banyak tempat seru lainnya melalui virtual tour bersama Aturin. Untuk mengikuti virtual tour ini, kamu bisa mengunjungi Instagram atau website Aturin. Lalu, pilih virtual tour mana yang ingin kamu ikuti. Sekarang, kamu bisa menikmati traveling ke destinasi impian secara virtual bersama orang tersayang. Kamu juga dapat berdiskusi langsung dengan pemandu wisata di sana loh. Pemesanan oleh-oleh pun menjadi praktis. Wah, oleh-oleh yang kamu tunggu sudah datang. Selamat menikmati. Gimana? Seru kan? Yuk cobain virtual tour bersama Aturin. Dengan Aturin, dibikin gampang aja. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Dan hari ini kita mau berwisata virtual atau virtual traveling ke Desa Wisata Kojadoy di Flores. Kalau kemarin, lebih tepatnya di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, kemudian di Pulau Flores. Kalau kemarin kita sudah mengunjungi Desa Wisata Huta Tinggi di Danau Toba, dan hari ini kita mau mengunjungi Desa Wisata Kojadoy di Flores. Nah, Desa Wisata Huta Tinggi dan Kojadoy ini adalah juga termasuk kemarin sudah mengikuti program pelatihan dan pendampingan dari Bakti Kominfo bersama Aturin. Jadi kita melakukan pendampingan terhadap beberapa desa wisata. Salah satunya adalah di Huta Tinggi, kemarin di Danau Toba, juga di Flores. Dan di Flores, selain di Desa Wisata Kojadoy, kita mendampingi beberapa 4 desa lainnya, yaitu Desa Wisata di Tusoko Barat, Bowologai, kemudian Tebuk, kemudian juga di Desa Wisata Kojadoy. Jadi perkenalkan, selamat pagi semuanya, nama saya Reza dari Aturin. Jadi saya akan memoderasi kegiatan wisata virtual kita pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin sambil menunggu yang lain juga datang untuk melihat atau menyaksikan wisata virtual kita pada pagi hari ini. Jadi saya mau ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelumnya. Yang pertama adalah karena kita terhubung dengan internet, jadi semisal nanti dari kami, dari panitia atau dari Aturin, internetnya itu terputus, jangan khawatir, kita akan langsung mengirimkan link yang baru lagi kepada rekan-rekan semuanya untuk teman-teman bisa sambung lagi ke acara wisata virtual pada kesempatan kali ini. Kemudian nanti selama kegiatan, kita bakal banyak menyaksikan video yang sudah di-tapping sebelumnya oleh tim Aturin. Kemudian nanti juga akan ada sesi live report dari teman-teman pegiat wisata di Desa Kojadoy untuk memberikan gambaran nih, gimana sih sebenarnya kenampakan atau suasana di Desa Wisata Kojadoy saat ini seperti apa. Kemudian nanti kita juga akan dipandu oleh Nona Chelsea atau Kak Chelsea selaku pegiat wisata di Desa Wisata Kojadoy. Juga nanti juga akan ada Kak Yuki Anggia. Beliau adalah travel blogger, kemudian sudah punya pengalaman nih mendatangi Desa Wisata Kojadoy. Nanti kita akan coba dengerin kira-kira pengalamannya Kak Yuki di sana seperti apa. Dan pastikan ikutin kegiatan ini sampai akhir karena kita ada kuis berhadiah. Kemudian nanti bagaimana mekanisme untuk kuisnya, silakan nanti akan kita infokan berikutnya.
Nah, untuk hari ini, jadi aktivitas Desa Wisata Kojadoy apa saja? Nanti untuk lebih jelasnya kita akan melihat seperti apa aktivitasnya. Namun nanti mungkin sedikit teaser ya, kita akan melihat gerbang masuk desa, belajar menari, kemudian ada monumen bencana alam tahun 92, ada aktivitas menenun, ada batu purba, juga ada jembatan batu. Kemudian ini faktanya Desa Wisata Kojadoy merupakan sebuah desa wisata yang masuk 17 besar kategori Indonesia Sustainable Tourism Award atau ISTA pada tahun 2019 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan wilayah desa ini atau Desa Wisata Kojadoy terdiri dari 2 pulau, Pulau Kojadoy dan Pulau Koja Besar. Dan desa ini awalnya terkenal karena keunikan jembatan batunya sepanjang 680 meter. Nah, penasaran kan jembatan batu di sebuah pulau 680 meter kira-kira seperti apa tuh. Kemudian pulau ini tanpa kendaraan bermotor. Jadi nggak ada polusi nih karena tanpa kendaraan bermotor. Fakta lainnya juga, Kojadoy juga dikenal karena memiliki daya tarik berupa bukti kejadian gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi yang ternyata pernah terjadi di Flores tahun 92 dan dimonumenkan oleh masyarakat Desa Kojadoy untuk mengenang dan untuk merawat ingatan kalau pernah terjadi bencana alam yang menimpa wilayahnya. Seperti itu. Dan kalau menurut kesaksian dari Kak Chelsea selaku pegiat wisata, juga Kak Yuki Anggia yang sudah pernah ke sana, kalau mau datang ke Kojadoy kita bisa nonton sunrise, sunset, keduanya gitu ya. Kemudian alam bawah lautnya, kemudian kita bisa naik ke atas bukit untuk melihat pulau Koja Besarnya juga dengan perpaduan warna air laut yang sangat bagus sekali. Kemudian teman-teman juga bisa beli nih oleh-oleh khas Desa Wisata Kojadoy. Jadi ini ada tenun, karena terkenal tenunnya. Nanti akan ditawarin juga langsung oleh teman-teman di Desa Kojadoy seperti apa nanti mekanismenya. Tapi yang jelas kalau mau beli tenunnya bisa nanti di akhir atau bisa langsung menghubungi kontak ini. Kemudian kita juga ada kuis berhadiah. Nah, kuis berhadiahnya apa? Nanti akan ada merchandise dari kami. Jadi pertanyaannya adalah apa nilai yang bisa kalian dapat ketika mengunjungi desa wisata di Indonesia. Jadi posting jawaban kalian bersama screenshot kegiatan pada pagi hari ini. Jadi kan nanti akan ada tayangan-tayangan tuh. Kemudian kalian silakan foto atau screenshot, kemudian bagikan ke Instagram teman-teman. Kemudian tulis apa nilai yang bisa kalian dapat ketika mengunjungi desa wisata di Indonesia. Kemudian dengan gunakan tagar Aturin, kemudian Bangga Buatan Indonesia, lalu Dewi Huta Tinggi, juga Dewi Kojadoy. Seperti itu. Dan saya kira langsung saja saya sebelum itu mau menyapa Kak Yuki dulu. Halo, selamat pagi Kak Yuki. Halo, selamat pagi Mas Reza. Oke, Kak Yuki apa kabar nih? Paginya gimana? Baik-baik, alhamdulillah sehat-sehat dan semangat banget nih karena hari ini kita bakalan wisata virtual ke Kojadoy lagi. Oke, Kak Yuki, boleh diceritain dulu dong, Kak Yuki, siapa, kemudian pengalamannya pernah datang ke desa wisata Kojadoy ya? Iya, betul. Ya, Oke, jadi silakan, perkenalkan teman-teman, nama saya Yuki Anggia, jadi saya travel blogger, saya blogging tentang wisata sudah dari tahun 2014 sampai sekarang. Nah, kemarin beruntung sekali saya dan teman-teman dari Aturin gitu bisa berkunjung langsung ke desa wisata Kojadoy ya di Teluk Maumere gitu kan. Ini pertama kalinya saya sampai di Maumere gitu karena sebelumnya juga sudah pernah ke Flores tapi cuma sampai ND. Jadi sebenarnya senang dan bangga sekali, apalagi sebenarnya kunjungan ke desa wisata Kojadoy ini kan sebenarnya tidak terencana ya, karena rencananya kita akan berkunjung ke pulau lain, tapi ternyata kita datang ke Kojadoy dan wow gitu, saya terkejut gitu kayak wah keren banget di pulau, apa aja ada, semuanya ada, lengkap banget gitu. Jadi ya emang senang banget sih menurut saya ini pulau komplit banget deh, mulai dari wisata bahari, wisata budaya, wisata alam, ya gitu deh. Pokoknya senang banget bisa ke situ. Ya, dan waktu pergi bersama Aturin tentu kita dengan protokol kesehatan yang ketat ya, Kak Yuki ya. Jadi ketat banget. Sudah divaksin juga, kemudian tes PCR betul. segala macam. Dan itu sekaligus menandakan sebenarnya nggak apa-apa kalau kita mau berwisata ya, Kak Yuki ya, asalkan dengan syarat-syarat yang kita penuhin dan ternyata aman aja gitu ya. Iya, menurut aku juga sih yang penting kita sudah menaati peraturan, apalagi kalau misalnya kita perginya dengan pesawat gitu ya, jadi harus mengecek peraturan masing-masing bandara, kita taatin semua, kita lengkapin dokumen yang diperlukan, kemudian di lokasi juga prokesnya harus ketat ya. Dan kemarin juga senang banget karena di desa wisata Kojadoy juga sudah prepare banget gitu untuk menyambut kami gitu ya, menyambut kita datang udah siap dengan
ada area cuci tangan, kemudian teman-teman di sana juga udah pakai masker terus gitu kan, jaga jarak juga. Jadi ya senang sih, merasa lebih safe gitu ketika traveling kemarin. Oke, terima kasih Kak Yuki. Kemudian selain Kak Iya. Yuki, kita juga akan dengan Nona Chelsea atau Kakak Chelsea nih. Halo Kak Chelsea, Nona Chelsea. Dari Desa Kojadoy langsung, halo. Halo Kak Chelsea. Ya, halo. Oke, sudah terhubung kah? Siap. Oke. Halo Kak Chelsea, apa kabar? Kak Chelsea, apa kabar? Halo. Kabar baik. Hai Oke. sahabat virtual. Oke, halo Kak Chelsea. Oke, Halo Kak Kak Chelsea Chelsea. sudah standby nampaknya di Desa Kojadoy. Nah, kita langsung aja mungkin ya Kak Yuki dan Kak Chelsea, kita mau ngajak teman-teman semua nih, partisipan wisatawan virtual yang akan mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Namun sebelum itu nih ada yang nanya lagi cara ikut kuisnya. Oke, saya bakal share lagi deh bagaimana cara ikut kuisnya. Cara ikut kuisnya gampang. Jadi ini kuis virtual traveling Desa Wisata Nusantara. Jadi pertanyaannya, apa nilai yang bisa kalian dapat ketika mengunjungi desa wisata di Indonesia? Kemudian caranya bagaimana? Jadi silahkan screenshot atau foto kegiatan kita pada pagi hari ini. Nanti kan akan ada tayangan-tayangan tuh, kalian silakan foto, atau mau screenshot fotonya Kakak Yuki, atau mau screenshot fotonya Kak Chelsea, nanti itu silakan, atau mau direkam, silakan juga. Kemudian di-share atau di-posting di Instagram teman-teman semua. Pertanyaan tadi juga dijawab. Apa nilai yang bisa kalian dapat ketika mengunjungi desa wisata di Indonesia? Dalam konteksnya ini adalah desa wisata Kojadoy sama Huta Tinggi yang kemarin. Jadi tapi tetap ini secara keseluruhan kira-kira apa yang akan kalian dapat kalau kalian datang mengunjungi desa wisata di Indonesia. Kemudian pakai beberapa tagar nih, Aturin, Bangga Buatan Indonesia, kemudian Dewi Huta Tinggi dan Dewi Kojadoy. Kemudian tag ke @aturin.official, kemudian @dewihuta-tinggi dan @koja.doy. Jadi seperti itu ketentuan kuisnya. Oke, kalau gitu langsung aja deh kita meluncur ya ke Desa Wisata Kojadoy. Penasaran seperti apa perjalanannya Kak Yuki mengunjungi Desa Wisata Kojadoy? Ya Kak Yuki ya. Kita tonton tayangan berikut ini. Kojadoy, saya Chelsea, pemandu wisatawan lokal Desa Kojadoy. Hari ini saya punya tamu spesial, Mbak Yuki. Halo wisatawan virtual, selamat datang di Desa Kojadoy bersama saya Yuki Anggia. Saya travel blogger nih, datang dari Jakarta spesial jauh-jauh ke Teluk Maumere ini, terutama di Desa Wisata Kojadoy karena saya penasaran nih. Katanya selain wisata bahari di desa ini budayanya masih kuat banget. Nah salah satunya adalah tenun. Makanya kita tanya Mbak Chelsea ya, hari ini kita akan diajak kemana aja? Nah hari ini saya akan mengajak Mbak Yuki kita ke pantai ini, setelah itu ke tempat tenun,
habis itu ke Bukit Batu, Jembatan Batu, kembali ke sini kita cooking bersama. Oh, jadi selain wisata alam dan budaya, kita juga akan ada praktek nih memasak kuliner lokal ya. Saya penasaran banget. Oke, buat wisatawan virtual, mari ikuti perjalanan kami ya. Oke, halo Nona Chelsea. Halo. Oke, Nona Chelsea. Wah, kok bajunya sama seperti yang ada di video? Jangan-jangan apa Kak Yuki ada di sana juga ya? Ngarepe begitu. Halo Kak Oke, Chelsea. Halo Kak Chelsea. Kak Chelsea, kita mau diajak kemana aja nih? Tadi udah disebutin. Tapi kalau Kak Chelsea, gimana sekarang? Desa Kojadoi kok sekarang kayaknya ada banyak apa tuh bendera-bendera merah putih? Apa mau menyambut apa namanya 17-an? Gimana sekarang di Desa Wisata Kojadoi? Lagi sibuk apa? Persiapan apa di Desa Wisata Kojadoi? Oh, kalau di Desa Kojadoi ini persiapan menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Maka diadakan seperti ini acaranya. Oh, oke. Kak Chelsea, kemarin kan Kak Yuki udah datang nih. Mungkin Kak Chelsea bisa ini dong, sapa dulu nih teman-teman wisatawan virtual semua. Kak Chelsea. Halo, selamat pagi. Sahabat wisata virtual, selamat datang di Desa Kojadoi bersama saya Chelsea, selaku pemandu wisata Desa Kojadoi. Baik, sebelum kita mengeksplor keindahan alam di Desa Kojadoi, jangan lupa terutama kita meregistrasi buku tamu. Penasaran ya? Come on. Oke, kayak gimana tuh registrasinya? Ya, oke. Oke, jadi kalau kita datang ini ya, apa isi buku tamu. Kemudian tadi kalau di video ada ini ya, ada apa? Kak Yuki kan sempat cuci tangan, kemudian hand sanitizer, artinya protokol kesehatannya sudah ini ya, sudah ini juga. Iya, betul-betul di area ini pengunjung untuk registrasi, jadi sudah tersedia kan tempat cuci tangan. Ya. Kak Yuki, kalau boleh tahu nih, kalau datang ke Desa Kojadoi kemarin itu tepatnya beradanya di mana sih? Kak Yuki bisa ceritain nggak kira-kira perjalanannya seperti apa tuh kalau datang ke Kojadoi? Iya, jadi sebenarnya ada beberapa jalur untuk menuju Pulau Kojadoi kan. Tapi kami kemarin kita rombongan tuh lewat Pelabuhan Nanggahale dari kota Maumere. Kami menginap di Maumere, perjalanan sekitar nggak sampai 1 jam ya kayaknya ya, sekitar 40 menit perjalanan darat dengan mobil, lalu sampai di Pelabuhan Nanggahale. Dari sana lumayan dekat ke Kojadoi karena menyeberang dengan perahu kecil cukup 30 menit gitu. Nah, tapi pada hari-hari tertentu nih sebenarnya ada kapal umum gratis ya yang disediakan oleh Angkatan Laut ya, jadi untuk pengunjung supaya bisa berwisata atau mengunjungi Desa Wisata Kojadoi gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk transportasi menuju lokasi sih menurut saya sangat praktis ya, sudah tersedia beberapa pilihan gitu. Ada kapal umum dan ada kapal rakyat juga. Oke. Berarti kalau kita dari Maumere, misalkan ya pesawat terbang sampai Maumere, kemudian dari Maumere kita lanjut lagi perjalanan darat 40 menit ke pelabuhan Nanggahale. Nanggahale itu ya. Nanggahale kemudian menyeberang ke sana. Kemudian nanti di sana bisa langsung disambut oleh Kak Chelsea ya. Oke, Kak Chelsea, saya mau ke Kak Chelsea lagi nih. Kak Chelsea, kasih lihat kita lagi dong Desa Kojadoi kayak apa tuh? Kira-kira kita kalau mau ke sana bisa lihat apa aja Kak Chelsea? Kita mau ngapain aja nanti nih? Oh, kalau berkunjung ke sini kita bisa lihat bekas tsunami, jembatan batu, Bukit Batu Purba, Pantai Mini, Sanggar Budaya, Tenun, dan lain-lain. Berarti banyak ya kalau kita datang ke sana, bisa banyak yang akan dikunjungin ya Kak Chelsea ya? Iya. Banyak, oke. Kak Chelsea, apa katanya ada Bapak Desa juga mau ada di situ? Iya ada. Oh belum. Oke, baik kalau gitu. Berarti Kak Chelsea, kita berikutnya mau kemana nih setelah ini?
Kita mau melihat apa? Tenun Oh, kah? kita mau berikutnya itu kita mau menuju ke bekas tsunami. Oh, bekas tsunami. Boleh coba Iya. tolong Kak Chelsea, kita diajak melihat monumen ya, bekas tsunami ya. Oke, jadi teman-teman semua wisatawan virtual, jadi di Desa Wisata Kojado ini kemarin waktu datang Kak Yuki datang juga ternyata ada monumen ini ya betul. Kak Yuki ya, tsunami ya Iya. tahun 92 ya. Iya, betul sekali. Selamat pagi. Oke, selamat Dia ini pagi. Pak Hanawi namanya, selaku kepala desa di Desa Kojadoi. Baik, sahabat Wah. virtual, Ya. inilah bekas tsunami pada tahun 92. Mungkin Bapak bisa membagikan cerita sedikit. Baik, terima kasih. Halo Bapak Desa. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Baik, sahabat virtual, saya mungkin sedikit berbagi tentang kejadian gempa dan tsunami pada tanggal 12 Desember tahun 1992 yang terjadi di Flores. Nah, salah satu dampak dari gempa dan tsunami tahun 92 itu betul-betul yang terparah itu adalah di pulau ini, Pulau Kenari, Pulau Kojadoi. Kita bisa lihat di sekeliling, ini ada bangunan-bangunan yang tenggelam. Di sana hanya tersisakan fondasi, itu kantor desa, kemudian juga termasuk rumah warga yang tenggelam. Jadi begitu dahsyatnya gempa tahun 92. Kalau rumah-rumah permanen memang semua tenggelam karena permukaan daratan pulau ini turun 1,5 meter. Kalau rumah-rumah panggung yang dulu sebelum gempa itu rumah panggung seperti ini, itu semua hanyut terbawa gelombang, sehingga betul-betul tersapu rata rumah-rumah penduduk di Desa Kojadoi. Nah, dari situasi ini juga kami sebagai pemerintah desa, kami coba merawat jejak-jejak tsunami ini, akan kami menjadikan situs sejarah supaya generasi yang akan datang juga mereka bisa mengetahui atau mengenal bahwa ternyata rumah ini adalah sisa-sisa gempa tahun 92, dan mereka juga bisa membayangkan bahwa betapa dahsyatnya gempa dan tsunami tahun 92 sehingga rumah-rumah ini tenggelam semua. Barangkali itu saja yang kami akan rawat secara baik. Mudah-mudahan ini menjadi edukasi untuk generasi yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Bapak Desa. Apa kabar Bapak Desa? Senang bisa ketemu Bapak Desa lagi nih. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, baik teman-teman semua. Tadi kita sudah mendengarkan Pak Kepala Desa ya, Pak Kades, menjelaskan tentang salah satu tempat yaitu monumen ya untuk mengingat atau merawat ingatan masyarakat yang ada di Desa Kojadoi terkait tentang fenomena bencana alam tahun 92. Nah, kita berikutnya tadi Kak Chelsea ini, Kak Yuki, dia bilang kita mau lihat tenun. Iya. Tapi sebelum melihat tenun, kita mau disambut dulu nih sama sebuah tarian yang sudah disiapkan oleh teman-teman di Sanggar di Desa Kojadoi. Sambil itu kita tonton dulu yuk tariannya seperti apa kira-kira buat menyambut 58 wisatawan virtual yang ikutan pada acara kali ini. Ayo kita lihat dulu tariannya.
Oke, tariannya sudah selesai. Kak Yuki, waktu Iya. nonton tariannya, ini ada video Kak Yuki ikutan goyang ya. Oke, Kak Yuki, waktu itu apa nama tariannya Kak Yuki apa tuh? Nama tariannya inget nggak, Kak Yuki? Iya, jadi ini nama tarinya tari balumpa. Dia tuh kayak tari penyambutan, tari penjemputan untuk tamu atau pengunjung gitu biasanya ditampilkannya. Nah, yang khas banget sebenarnya kelihatan dari tarian ini ketika aku lihat sendiri gitu memang terasa lah perpaduan antara adat agak Minang ya, ada Minangnya ya, ada nuansa Minang Islaminya dengan nuansa Maluku dan ada di Kojadoi kan juga sebenarnya ada tradisi masyarakat Buton ya. Jadi sebenarnya itu kayak perpaduan antara beberapa culture terus jadi tarian itu gitu. Senang sih ngeliatnya. Semarak. Kita lihat Kak Yuki juga ikut ini ya, diajarin juga ya nari di sana ya. Iya. Jadi karena ternyata anak-anak di Desa Kojadoi ini aktif banget ya kegiatan sanggar tarinya gitu. Jadi mereka siap banget kalau misalnya ada pengunjung, ayo kita tampil gitu. Jadi aku suka banget sih. Oke, iya. Berarti kebayang sih kalau misalkan tadi datang gitu ya dari Maumere nyebrang dari kapal kayak Yuki tadi disambut di sana dengan tarian, bisa ikut nari juga. Terus wah kebayang sih. Ini kayaknya teman-teman udah terjawab ya semuanya teman-teman. Nama tariannya adalah balumpa. Balumpa. Oke. Nah, dari tadi udah disambut sama tarian, kita mau lihat nih aktivitas berikutnya yang akan kita coba datengin ya. Tadi Kak Chelsea bilang menenun, nanti kita akan lihat proses tenun secara langsung, tapi kita lihat dulu nih perjalanan Kak Yuki dan Kak Chelsea untuk mengunjungi Desa Kojadoi tentang menenun. Silakan kita lihat dulu tayangannya. Iya halus. Kalau benang jahit kan halus nanti dijual tuh 400. Oke, sekarang kita mau ke Kak Chelsea nih, yang kelihatannya tadi sudah ada di ini ya, di tempat tenunnya. Halo Kak Chelsea. Wah, langsung melihat langsung nih proses tenunnya. Halo. Oke. Kak Chelsea, terdengar suara saya? Oke, boleh langsung diceritakan ini
sedang apa kira-kira? Halo. Yap. Halo sahabat virtual, sekarang saya lagi berada di tempat tenun bersama ibu siapa namanya? Gimana kabar? Alhamdulillah baik, baik ya. Nah, ibu saya mau tanya, kalau biasanya yang paling cepat itu berapa hari? 4 hari. 4 hari kalau tidak ada pekerjaan lain. Kalau misalnya kalau ada pekerjaan lainnya bisa 1 minggu. Ya sahabat virtual, bisa menyaksikan sendiri alat tenunnya dibuat secara tradisional oleh Bapak Ibu di sini. Kalau boleh tahu bisa tanya? Bisa tanya. Kalau ini nama apa? Namanya bahasa bukannya. Kalau ini jangka. Kalau ini tenda. Ya, jadi sahabat virtual bisa menyaksikan sendiri. Nah, penasarannya? Oke. Kak Nora Chelsea. Kami selalu menunggu Anda. Wow, langsung diajak langsung tuh, Nora Chelsea. Oke, Nora Chelsea, ada yang tanya nih, ciri khas kain tenun dari Kojadoy sama daerah lain apa, Kak? Mungkin bisa ditanyakan ke Ibu, ciri khas. Kalau ciri kain tenunnya itu coraknya itu berasal dari daerah Buton. Itu warnanya itu terang semua. Warna terang. Misalnya kalau ada yang berpesan, ada yang pesan, bisa dibikin motifnya, sehingga dibikinin seperti apa mau si pembeli. Oke. Jadi bisa di ini ya, tailor made ya, di request ya, warna apa gitu. Bisa di request. Oke. Nanti di akhir Kak Chelsea juga bakal 1 lembar 400.000. 1 lembar 400.000. Oke, nah teman-teman nih yang mau beli tenun khas Kojadoy, Desa Kojadoy bisa ya. Nanti di akhir juga kita akan tayangkan lagi gimana cara beli Bisa tenun. dikirim. Bisa dikirim, mantap. Ya. Kalau di situ berminat pasti bisa tanya. Pokoknya siapa yang berminat mau itu di Jakarta, mau di Jayapura tetap bisa dikirim ya, Kak Chelsea ya. Oke, saya mau ke Kak Yuki sekarang. Kak Yuki, kemarin kan sudah datang tuh ke Desa Kojadoy. Kemudian Kak Yuki juga ikut aktivitas menenun tadi ya di tayangan kita lihat. Itu gimana Kak Yuki? Menenun, perasaan Kak Yuki lihat ya menenun. Mungkin Kak Yuki sudah pernah datang ke tempat-tempat lain dengan tenun, tapi dengan ada aktivitas di sebuah pulau gitu ya. Ada tenunnya, itu gimana tuh Kak Yuki? Iya, ini sih yang aku terkejut banget kan, karena biasanya ketika kita datang ke desa wisata di sebuah pulau, pasti yang kita lihat utamanya adalah atraksi yang berkaitan dengan air gitu ya kan, misalnya aktivitas air atau misalnya budaya juga budaya air. Sementara itu kenapa di sini malah ternyata ada tradisi menenun gitu kan? Menenun kan biasanya kita temukan tuh misalnya di dataran gitu kan, di Flores kan sampai di Maumere itu memang banyak kan tradisi menenun. Makanya ketika ada di sebuah pulau dan bisa kita lihat juga langsung gitu, itu terkejut banget sih, karena kayaknya nggak ada deh aku ketemu di pulau lain selama keliling Indonesia gitu. Di pulau itu ada tradisi menenun gitu. Jadi emang ini keren banget sih Kojadoy itu, menurutku spesial banget dibanding yang lain. Bedanya adalah itu gitu, ada tradisi menenun gitu. Oke, apa ya? Dia tenunnya tadi ya beda ya, khas Buton ya Kak Yuki ya? Iya. Ada corak Butonnya. Iya, karena ternyata masyarakat Kojadoy kan memang banyak berasal aslinya dulu nelayan mungkin atau suku Bajo yang berasal dari Buton gitu kan, yang singgah di Kojadoy dan akhirnya menetap dan berketurunan di situ gitu. Nah, menurutku sih tadi ini juga ada teman-teman yang sempat komen kalau misalnya tuh warnanya cerah-cerah gitu kan. Memang tuh biasanya kalau budaya maritim laut itu memang cerah-cerah kan, cenderung warna-warna yang dipakai gitu kan. Makanya juga kemarin pas aku lihat sendiri juga warna cerah, warna terang. Dan uniknya lagi sebenarnya kemarin tuh bisa custom ya, jadi kita bisa pesen gitu kalau mau dibikinin kain sarung mau warna apa yang kita inginkan itu bisa dibikin. Apalagi kalau misalnya kita stay di sana mungkin 3-4 hari, kita bisa nunggu sampai kain kita selesai gitu selama kita tinggal di sana kan. Karena di sana juga udah ada tersedia homestay-nya. Jadi itu pilihan yang seru sih, datang terus kita pesen kain gitu kan.
Betul. Jadi kalau yang lagi suasananya lagi sedih, kainnya mau warnanya gelap-gelap gitu ya, tenunnya itu bisa dipesan. Kalau lagi yang Iya, lagi betul. berbahagia, itu kainnya bisa terang-terang, warna pink, Iya, warna ungu, betul. terserah deh, bebas deh. Oke. Nah ini ada kira-kira harga kain tenunnya berapaan tuh Kak Yuki? Tadi udah sebutin ya, 400.000 Iya sih tadi. ya. Kayaknya sebenarnya itu berkisar ya tergantung ini kan Berkisar pasti ya. tergantung perbedaan motif gitu atau warna benangnya semakin banyak yang digunakan mungkin pasti kan harganya akan berbeda gitu. Oke, ini juga ada beberapa pertanyaan lain, tapi kita simpan dulu karena perjalanan kita masih Oke. panjang banget ke Desa Kojado ini. Bahkan sampai menginap ya, kita menginap loh, nggak 2 jam ini. Kita menginap sampai besok pagi baru selesai, nggak ada yang bercanda. Oke, dari tenun kita akan lihat sebuah amenitas yang ada di Desa Wisata Kojadoy yang ternyata, wih enak juga nih kalau kita bermalam di Desa Kojadoy. Nah ini kita mau lihat homestay Iya, ya Kak betul. Yuki ya. Iya, betul Homestay-nya sekali. seperti apa? Kita lihat nih dari Desa Wisata Kojadoy. Oke, kita sudah lihat tadi homestay-nya. Nah, kita tolong dong Kak Chelsea ajak kita lagi lihat homestay-nya nih. Halo. Halo Kak Chelsea. Sekarang Oke. lagi berada di Ari Homestay. Ari Homestay. Baik. Selamat siang di Ari Homestay. Mari. Gimana kabar? Baik. Ayo, dengan Chelsea. Jadi homestay-nya di atas. Oh ya, Kita bisa lihat. bisa. Oke. Mari. Oke, homestay-nya di atas ya. Oh, ini tadi Kak Yuki naik tangga ini juga nih ya. Iya, betul. Kemarin berkunjung ke Ari Homestay. Homestay-nya otentik nih. Oke, sudah terputus. Oke, kita sudah terhubung lagi. Nah, sobat virtual, Oke. sekarang saya Siap. lagi berada di atas Ari Homestay. Mungkin kita bisa mengecek ke dalam gimana keadaannya homestay. Mari Bang Ari. Ya, oke. Jadi Nona Chelsea di sini kita ada 3 kamar ya. Iya. Jadi untuk homestay di Desa Kojadoy karena kita desa wisata itu di Kelok Bundes, jadi kita 1 pintu. Untuk homestay keseluruhan di Desa Kojadoy sudah berkembang menjadi 20 kamar. Iya. Untuk kisaran harganya per kamarnya seperti ini 150 sudah masuk dengan sarapannya. Iya. 150 sudah termasuk dengan sarapan. Ada 20 kamar. Ya, ini ada kamar. Ya, jadi kita ini untuk homestay-nya masih tradisional ya, menggunakan bela bambu yang kita raut. Ya. Dengan fasilitas Oke, jadi standar, kita berusaha untuk bagaimana tamu kita bisa nyaman. Ya. Ya. Oke, temanya panda-panda gitu ya? Gimana keadaan pengunjung sebelum pandemi dan selagi pandemi? Oh iya benar ya. Yang sebelum pandemi kemarin, alhamdulillah hampir setiap minggu ada tamu.
sekarang ini 1-2 minggu, sekitar 1 bulan 1 tamu, 1 kelompok ya. Biasanya dari mana saja tamunya? Dari tamu lokal juga ada, dari mancanegara kemarin belum. Sebelum pandemi ada mancanegara. Terima kasih Bang Ari. Ya, terima kasih Nona Chelsea. Oke, terima kasih Bang Ari, Kak Chelsea. Jadi tadi, nah ini bayarnya udah pakai QR code ya, udah bisa pakai uang digital ya ternyata ya. Kak Yuki waktu datang ke sana, ke homestay, kalau menurut Kak Yuki nih sebagai wisatawan, kan kalau kita lihat secara video ini kan oke layak nih, tapi kita butuh konfirmasi dari Kak Yuki sebagai travel blogger. Ini nggak sih oke nggak sih kalau kita nginep di situ, Kak Yuki, di homestay-nya? Menurut aku pribadi sih itu udah proper banget ya, karena bagaimanapun kan desa wisata Kojadoi ini kan masih baru gitu, masih dalam tahap pengembangan gitu kan, dan mereka terus menambah jumlah homestay di sana untuk menampung pengunjung gitu. Jadi bertahap lah berkembangnya, dan menurutku untuk yang sekarang sih itu udah enak banget gitu kan. Di atas itu udaranya terbuka, banyak jendela. Kemudian yang penting kan kebersihan gitu kan, kebersihan, dan di sana juga kita bisa dapat makan gitu, udah include sarapan harganya, terus paymentnya juga udah bisa scan. Itu luar biasa sih. Pas nyampe di sana kayak wah keren nih, udah makin praktis aja kan, karena bagaimanapun kan wisatawan sekarang gitu, turis anak-anak sekarang nggak selalu misalnya ready banyak uang cash gitu kan. Jadi kalau udah tinggal scan itu praktis banget, membantu banget. Benar. Ternyata pakai QR, QRIS ya, ininya pakai QR, QRIS. Kemudian dan tadi kita lihat memang bersih, terus banyak cahaya masuk ya, jadi kayaknya itu sirkulasi udaranya bagus banget sih jadi. Dan ini Kak Yuki ya, kalau nggak salah Kak Yuki bilang sinyal internet di sana tuh 4G plus ya, untuk betul. plat merah ya, provider plat merah lah, Telkomsel lah, udah sebut aja ada Telkomsel. Jadi kayaknya langsung di sana aman banget sejahtera sinyalnya. Di pulau kemudian 4G plus, kayaknya di homestay tadi sambil kerja work from Kojadoi. Iya, bisa jadi pilihan WFH yang berbeda nih. Bisa jadi pilihan tempat WFH yang berbeda, yang nggak pasaran gitu. Jadi kayak pulau sendiri juga kan, karena masyarakatnya juga enak di sana kan. Kayak lebih dekat gitu sama pengunjung, karena sudah terbiasa kan banyak pengunjung yang biasanya memang kalau di Kojadoi ini nggak cuma sehari kan, karena terlalu banyak sih atraksinya. Jadi kemarin juga aku dan tim aturin tuh kayak ngerasa, aduh sayang sekali ya kita cuma sehari di sini, karena kayak banyak banget kegiatannya yang bisa kita ikutin di sana kan. Jadi paling nggak harus 3 hari lah gitu di sana. Oke, paling tidak 3 hari ya. Sip. Betul. Oke, nah sembari tadi kita udah lihat tenun dan homestay. Tadi Kak Chelsea bilang kita mau ke beberapa tempat lain ya Kak Yuki ya. Ada jembatan, kalau nggak salah habis ini kita mau lihat Batu Purba, tadi Kak Chelsea sempat bilang. Dan jembatan batu. Nah sekarang kalau gitu kita lihat dulu deh tayangan video Batu Purba ya, tayangan Batu Purba, kelihatannya seperti apa sih pemandangan di Batu Purba, sembari Nona Chelsea akan memperlihatkan langsung ke lokasinya, ke jembatan batu nanti. Ayo kita tonton dulu yuk videonya.
wah saya sepakat banget nih sama Kak Erna Cahyani. View-nya nice banget, mantap Desa Kojadoy. Saya ngelihat video apa di tayangan tadi, bukit-bukitnya tuh kayak Kayuki tahu ini nggak? Power Rangers dulu, tahun 90-an Iya. ya. Tempatnya Zordon, markasnya ya Alpha, terus markas Power Ranger-nya. Jadi kayak bukit-bukitnya tuh Iya. seperti itu. Bukitnya tuh tinggi nggak sih Kayuki? Mau naik ke Batu Purba Iya, ini? lumayan sih, tapi sebenarnya ketinggiannya kalau aku lihat sih katanya cuma 20 meter kan. Cuma kalau kita jalan langsung sih lumayan tinggi kan. Dan memang titik tertinggi di nggak tertinggi ya, di Pulau Kojadoy ya, di Pulau Kojadoy ya. Iya. Kojadoy yang kecil kan. Kalau yang di seberang kan pulau besar namanya kan. Kalau di situ sih titik tertinggi dan katanya malah pas tsunami tuh tidak tersentuh sama sekali dan batunya nggak geser sama sekali. Jadi ya semua aman gitu, nggak kena tsunami yang si Bukit Purba ini, si Bukit Batu Purba ini gitu. Jadi itu salah satu momen yang bersejarah karena katanya ketika tsunami datang gitu kan menghempas si bukit ini aman gitu, nggak kena gitu. Oke, dan jadi itu jadi apa ya, kayak semacam titik aman lah ya, titik aman Iya, bagi masyarakat sekali. desa kalau ada gempa terasa besar, kemudian larinya ke atas itu ya. Bisa jadi tempat evakuasi dan memang unik sekali kan karena batunya besar-besar seperti disusun gitu kan, padahal itu alami kan, natural, bukan buatan manusia gitu kan. Gitu. Oh, oke. Nah, kalau selama di Batu Purba, apa sih yang bisa kita lakukan, Kak Yuki, di Batu Purba tadi? Ngapain ya? Yang menikmati pemandangan sih, enak banget di situ duduk-duduk kan karena titik tertinggi ya, jadi kita bisa melihat 360 derajat ke arah ke semua sisi pulau di Kojadoy kan, dan kita bisa terutama ngelihat ada di bawahnya tuh jembatan batu yang menghubungkan antara Kojadoy dengan pulau besar kan di depannya yang megah banget juga ternyata karena berbukit-bukit dataran tinggi gitu. Jadi emang menurutku sih view-nya bagus banget, kita buat duduk-duduk santai sore-sore dan uniknya lagi kan di Kojadoy ini kita bisa menikmati sunset dan sunrise sekaligus gitu. Jadi misalnya sunrise di timur kita di sebelah sini, nanti sorenya tinggal geser ke barat untuk menikmati matahari terbenam. Jadi ini paket komplit banget deh Kojadoy ini. Gitu. Oke, ini ada yang komentar nih, kata Bang Boy, ada ayunan di atas bukit, namanya ayunan jodoh. Itu benar Kak Yuki? Nggak nyobain sih, mungkin kemarin Bang Boy udah nyobain ya, udah dapet jodoh belum nyobain. Kemarin aku asik ngobrol sama Kak Chelsea soalnya. Iya ya, kayaknya memang pemandangannya oke juga tuh buat yang lagi galau, lagi mau nulis buku, nulis puisi, nulis cerpen. Iya. Suasananya tenang ya kan, angin sepoi-sepoi, bagus banget view-nya, aku suka banget itu yang di depannya. Oke, sobat semua nih berarti Bukit Purba ya, Batu Purba sorry. Iya, Bukit Batu Purba, iya. Bukit Batu Purba, kalau ke Kojadoy wajib tuh untuk datang ke situ buat apa ya, kontemplasi. Wah, jomblo mesti pergi nih ya, tuh jomblo mesti pergi ke sana tuh, biar siapa tahu bisa naik ayunan dapat jodoh dari Desa Kojadoy ya. Mungkin habis naik ayunan jatuh ada yang nolongin jadi jodohnya. Betul. Oke, dari Batu Purba kita mau lihat berikutnya lagi, lokasi berikutnya atau daya tarik berikutnya. Tadi Kak Yuki sempat bilang juga jembatan batu, jembatan yang menghubungi Pulau Kojadoy dan Pulau Besar ya. Kojadoy. Betul. Oke, nah penasaran seperti apa sih jembatan batunya ini yang sudah kita sebut-sebut? Ya kita lihat dulu nih jembatan batu. Oke. Sumber airnya dari sumur bor Koja Besar dengan mata airnya dari dusun sebelah. Oh, mata air itu dari dusun sebelah. Berarti ini jaraknya jauh sekali ya? Berapa jaraknya jauh. Berapa kilo mungkin ya? Iya. Oke, Nona Chelsea, halo. Kak Chelsea, wah udah di jembatan batu ya. Sekarang kita mau menuju ke jembatan batu.
Jembatan Batu, menarik. Jembatan Batu. Oh, jadi turun dari Bukit Batu Purba tadi langsung ke Jembatan Batu ya, Kak Yuki ya? Iya betul, jadi menghubungkan. Jadi arah kita naik ke Bukit Purba dan arah turunnya itu beda jalannya gitu. Jadi emang sekalian muterin Bukit Batunya, kemudian bisa turun langsung tembus ke Jembatan Batu itu. Oke. Jembatan Batu ini dibuat secara natural oleh masyarakat Desa Kojadoi untuk penghubung dua kampung, yaitu Desa Kojadoi dengan Kampung Koja Besar. Itu sebagai akses jalan anak-anak menuju ke sekolah karena gedung sekolahnya berada di Koja Besar, dan sebagai penghubung jalan untuk pemerintah desa mau menuju ke kantor desa. Nah, jalan ini panjangnya 680 meter. Jadi sahabat virtual bisa saksikan sendiri gimana rasanya kalau setelah berkunjung ke sini. Apakah mungkin bisa berkesan? Tertarik? Kalau bisa ya berkunjunglah ke sini. Kami selalu menanti Anda di sini. Wah, bagus nih Jembatan Batunya. Cek. Halo, Nona Chelsea. Wah, ini kayaknya pemandangan bagus banget ya. Oke, sudah terlihat lagi. Halo. Oke, kalau di Jembatan Batu berarti kita bisa ngapain aja nih, Kak Chelsea, Nona Chelsea? Kalau bisa mancing, bisa juga foto-foto, duduk santai, tergantung situasi dan kondisi waktu. Nona Chelsea ada yang tanya nih. Matahari terbit, bisa menikmati matahari terbenam, bisa saja. Kalau airnya lagi pasang, itu jembatannya tenggelam apa enggak? Kalau airnya pasang besar, berarti jembatannya itu tertutup loh dengan air. Kalau air pasangnya sedang saja, berarti tidak ditutup. Oke. Kemudian ada yang tanya lagi nih, Jembatan Batu ini satu-satunya jalan ke Pulau Koja Besar ya? Atau ada jalan lain? Iya. Berenang ya? Jembatan Batu ini penghubung antara Kojadoi dengan Koja Besar. Jalur air. Oh, satu-satunya ya? Paling kalau mungkin ya perahu gitu ya, pakai perahu bisa ya? Dan natural. Dan paling unik dan natural. Ini hasil gotong royong ya, Nona Chelsea ya? Ini hasil gotong royong dari masyarakat Desa Kojadoi. Tahun 1947. 1947. Tahun 1987. Oh, 87. Baik. Nah, ini katanya kok ada yang bilang nih Bang Boy yang sudah pernah ke sana juga nih kayaknya. Kalau dilihat dari atas, bukit di pulau sebelahnya seperti plasenta bayi. Janin bayi, bener ya? Nah, iya memang betul, kecuali kita harus proses butuh jalannya itu ya agak jauh sedikit di atas bukit, baru kita bisa pandang ke bawah, sehingga kita bisa menyaksikan bahwa bentuknya itu seperti bayi, janin. Bayinya perempuan apa laki-laki itu? Mana sih? Aduh Mas, itu tidak jelas. Tidak jelas ya. Oke, Kak Yuki waktu datang ke sana, Kak Yuki waktu ke sana itu sempat nyebrang juga nggak ke pulau? Tapi kita bisa datang ke sana ya, ke Pulau Koja Besarnya, terus naik ke bukit bisa ya, aktivitas di sana ya? Iya, bisa banget. Jadi kalau misalnya punya waktu yang lebih panjang, kita bisa jalan dari Kojadoi melewati Jembatan Batu itu sampai ke Koja Besar. Nah, itu jarak si jembatan itu sekitar 680 meter ya kalau nggak salah. Ya lumayan lah, 700 meteran berarti kalau untuk jalan-jalan sore sih menurutku ini bagusnya sore ya, karena biar adem kan. Karena kalau siang mungkin panas sekali terik ya kan. Kalau sore kita bisa jalan gitu mungkin sambil menikmati sunset sampai ke bukit di pulau sebelahnya gitu. Bagus banget sih, bagus banget. Kemarin cuma jalan separuh nggak nyampe ujung karena waktunya nggak cukup. Jadi emang penasaran banget pengen balik lagi tuh ke Kojadoi. Wah, Kak Yuki mau balik lagi nih ke Kojadoi. Iya, mau balik lagi. Iya, karena belum nginep.
Oke, Kak Terus Chelsea, nyobain halo. mancing di situ. Oke, Kak Chelsea, boleh diceritain nggak kalau kita wisatawan mau datang mau ke Koja Besar, kan tadi bilangnya bisa naik itu tuh bisa naik bukitnya ya ke atas ya di Koja Besar itu. Itu berapa lama buat trekkingnya, jalan kakinya sampai ke atas bukit atau puncak tertinggi di Pulau Koja Besar? Kalau trekkingnya itu 1 jam bisa sampai di atas. Oh, Pas 1 di jam bisa puncak. ya. Di puncak ya. Iya. Oke, saya terkesima sama warna airnya ya. Tosca. Warna Toskanya Wah, itu anginnya ya. kencang, Keren anginnya banget kencang. Anginnya Iya. lagi kencang. Oke, Wah. kemudian apalagi ya di apa namanya kalau mancing deh. Mancing biasanya ikannya tuh kemarin Kak Yuki sempat nyobain makanan nggak di sana? Iya. Jadi pas di sana tentu saja karena kita di pulau makannya ikan kuah kuning ya. Ikan kuah Jadi kuning ini ya. masakan khasnya Indonesia Timur kan, Nusa Tenggara Timur. Jadi enak banget karena ikannya segar kan dari laut langsung diambil. Jadi kemarin kayaknya ada ikan apa sih? Kakap atau kerapu ya? Aku lupa. Ah, Iya gitu kan. oke, Dan tadi kalau nyobain itu mancing ya. juga mungkin bisa dapet di situ. Kalau sore-sore kan enak ya. Atau malam-malam mungkin Oke. sambil bikin api unggun kecil gitu, duduk-duduk ya. Wah, enak banget Oke. pastinya. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi untuk Kak Chelsea nih sambil sambil kita mau nanti beralih ke aktivitas berikutnya. Kak Chelsea, Iya. jembatannya bisa dilewatin motor nggak atau jalan kaki aja? Kalau kita mau menuju ke pakai jalan kaki. Kalau untuk Karena nggak ada motor ya? Nggak Iya, ada motor di sana ya? tidak ada kendaraan bermotor di sana. di sini tidak ada motor daratnya tidak ada di sini, kecuali motor laut, sampan itu ada. Motor laut. Motor laut. Kalau mau menuju puncak jelas pasti pakai jalan kaki loh. Oke. Ini katanya ada goa apa? Ada goa ya di sana ya? Ini saya lihat ada komentar katanya ada goa. Ada goanya di situ Kak Chelsea? Ada. Oh ada, Goa apa wah. itu boleh diceritain? Gua itu namanya Dua Heret. Dua Heret itu berarti maksudnya nama seorang perempuan. Heret itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu artinya kuning. Nah, iya, jadi pada zaman dahulu terjadi peperangan di daratan, akhirnya si Dua Heret tadi takut dengan berhantam dengan orang daratan, akhirnya dia jalan menuju ke gua pulau pakai rakit waktu itu, sehingga sampailah dia tinggal di Pulau Koja Besar. Oke, nah ini informasinya dari Ibu Minsia dari Kemen Desa. Halo Bu Min, terima kasih atas informasinya. Ternyata ada guanya juga di situ ya. Oke, kalau tadi kita sudah melihat beberapa lokasi ya, kita udah diajak ke Tenun, kemudian ke mana lagi tadi itu? Homestay Batu Purba. Iya, homestay Bukit Batu Batu Purba dan Jembatan Batu. Kayaknya nggak afdol kalau kita nggak lihat makanannya nih ya, karena Kak Yuki tadi udah bilang juga ada makanan yang Kak Yuki coba. Dan ternyata betul. ada ini ya, Kak Yuki bisa nawarin aktivitas ini ya, cooking class ya, kelas memasak. Iya, makanya itu yang seperti yang aku sebutkan tadi, bahwa sebenarnya tuh kita kalau ke Koja Doi itu nggak cukup sehari, karena banyak aktivitas yang bisa kita ikutin gitu kalau misalnya kita menginap di sana. Misalnya seperti kemarin ketika ngobrol dengan Kak Chelsea dan kawan-kawan di sana, bahwa nanti kalau kita menginap, nanti kita bisa ikut acara dinner di pinggir pantai gitu kan, makan malam di pinggir pantai, kayak semacam barbecue. Jadi nanti orang desanya akan menyajikan ikan yang baru pakai spear fishing gitu ya, baru ditombak ya itu ya istilahnya. Tombak ya. Yang kemudian nanti disajikan, dibakar di depan kita gitu, kita bisa ngelihat mereka atraksinya memasak depan kita. Jadi seru banget sih ya kan, sambil habis nonton sunset kita terus ngelihat proses masak-masaknya buat kita gitu kan, langsung seger dari laut. Aduh, pengen banget. Oke, daripada penasaran, kita lihat yuk aktivitas Kak Yuki dan Kak Chelsea ikut kelas memasak ya aja di Desa Koja Doi. Ayo kita tonton tayangannya.
Oke, Mbak Yuki, sekarang kita mau belajar masakan tradisional dari Desa Kojadoi, masak Kaswami bersama Kima. Oke, mari kita coba ya. Oke, silakan masuk ya. Mas. Hari ini akan bikin kima kuah asam Kima kuah asam. ya, Oke. bersama dengan kaswami. Kaswami. Jadi kaswami ini khas dari Kojadoi juga ya? Ini biasanya berapa lama sampai jadi? Tidak sampai sekali. Bambu. Karena kalau tidak direbus, Lama masaknya. dia keras ya, Keras. lama masaknya dia. Oh, jadi kasih rebus dulu baru dimasak seperti ini gitu ya? Karena ini yang masak begini hanya sampai mendidih sudah masak. Oh, sudah angkat, iya. Ini dia. Wah, sudah jadi ya. Jadi ini dia kaswaminya, menarik sekali prosesnya. Ayo kita lanjutkan masaknya. Ini dia. Wah, terima kasih. Jadi ini udah jadi kima raksasa dimasak kuah asam ya, Iya, Kak Budi betul. ya, dimasak kuah asam, dan sudah jadi juga ini kaswaminya, pasangannya. Mari kita coba ya. Nah, jadi cara makannya adalah si suaminya ini kita ambil, kita potong dulu ya. Kemudian kita celupin di kuahnya bersama dengan daging kimahnya. Enak banget ya, karena ternyata suaminya tuh langsung seperti meleleh ya, larut dengan kuahnya, kemudian rasa asamnya juga pas banget, enak banget dengan daging kimahnya yang terasa segar. Sukses ya Kak Budi buat masakannya, dan semoga ke depannya makin banyak menciptakan masakan-masakan yang enak di Kojadoi. Amin. Dan semoga kursus chefnya sukses. Oke, Kak Yuki. Tadi saya dengar Kak Yuki Iya, makan suami. Keren banget, Suami siapa? makan Oh, suami. gitu, suami. Suami siapa yang dimakan? Itu Suami siapa? apa tuh Kak Yuki? Nama makanan boleh diceritain Jadi, nggak? Jangan jadi, rasanya ya. kemarin Kalau ceritain rasanya curang. Soalnya Kak Yuki aja yang makan. Kita yang di rumah ini Jadi, nggak makan soalnya. iya. Kemarin itu nama masakannya. Jadi kemarin itu Kak Budi adalah salah satu masyarakat desa Kojadoi gitu yang berbakat memasak gitu, dan dia ingin meneruskan pendidikan chef gitu kan. Nah, salah satu aktivitas yang kita tawarkan kepada pengunjung di sana adalah kita bisa ikut memasak. Nah, kemarin yang kita masak tuh namanya kimah kuah asam gitu kan. Kimah itu seperti kerang ya, kerang raksasa gitu, kimah dimasak dengan kuah asam. Jadi pakai asam Jawa gitu kan, pakai tadi ada bawang, ada cabenya juga. Nah, si kimah kuah asam ini enak banget disajikannya itu dengan kaswami. Kaswami itu sebenarnya terbuat dari singkong, dari ketelai ya kalau orang daerah sana bilangnya, dari singkong yang diparut, dihaluskan, kemudian seperti dikukus gitu, dibentuk seperti apa itu, kerucut ya, seperti lumbung. Nah, aku dengar sih waktu dulu pernah sebenarnya ketemu suami ini di Ambon gitu, dan biasanya mereka bawa ini untuk bekal melaut gitu, nelayan gitu, melaut karena kan tahan lama kan, dia bentuknya seperti itu kan, tidak bisa basi gitu. Kemudian mereka tinggal bawa lauknya misalnya kuah ikan gitu kan, dimakannya ya begitu. Kalau mungkin bawa nasi ke laut kan bisa basi ya kalau sehari ya gitu kan. Kalau kaswami ini tahan dan bikin kenyang gitu, mengenyangkan. Makanya pas kemarin dimakan jadi kayak larut gitu, enak banget sih. Pas Reza nyobain gak sih, jadi kaswaminya itu dengan kuah asam seperti larut gitu, enak banget sih, enak banget. Kimahnya juga seger kan. Kimahnya si kerangnya ini seger, jadi kayak fresh banget, enak banget. Oke banget lah ini, aku suka banget sih kemarin itu. Unik banget perpaduannya. Dan aktivitas memasak tuh sebenarnya bisa orang lain ya, wisatawan datang ke sana, terus dia bisa beli paket wisata memasak ya, seperti yang Kak Yuki tadi. Iya betul. Jadi sebenarnya nggak cuma si kimah kuah asam ini, jadi mungkin bisa juga mencoba menu masakan lain gitu, nanti si Kak Budi yang di sana itu yang akan mendampingi gitu, dan berbagi resep-resep lokal di sana lah gitu. Oke, nah selain makanan tadi, Kak Yuki sempat nyobain apa, ikan bakar gitu atau apa, seafood-seafood-an? Iya. Kemarin juga sempat dijamu makan siang gitu bersama Pak Kepala Desa ya, jadi sempat makan juga ikan bakar, kemudian ikan kuah kuning juga gitu kan. Semuanya fresh ya, karena memang di sana lautnya gitu kan, tinggal ambil ikannya, nelayan, jadi kayak terjamin sekali sih kalau makan seafood di Kojadoi. Pasti puas.
Ini ada yang bilang nih dari Mas Catatan Backpacker, pernah makan kasuami pas di Wakatobi, ternyata di Kojadoi namanya kasuami juga. Mungkin karena itu tadi ya, ada kebudayaan sama dari Buton, tadi kan tenunannya dari Sulawesi ya. Iya, betul. Kemudian ini juga ada yang bilang kasuami ini mirip songkol di Manggarai, Flores Barat, lautnya ikan bakar, Amboy. Iya, enak banget, enak. Kak Yuki ini nggak nyuri resep rahasia aja nggak kira-kira buat bikin di Jakarta gitu atau di rumah? Udah direkam, ada videonya. Direkam. Nanti saya coba Oke, sendiri. kalau gitu Iya, ya. udah direkam. Kayaknya buka cabang ya di Nanti di sini ya Jabodetabek kasuami gitu ya. Kasuami. Kasuami. Oke, kita tadi udah nonton kelas memasak ya. Sekarang kita mau ke Nona Chelsea lagi. Halo, Nona Chelsea. Halo, Nona Chelsea. Oke, sudah. Nah, Nona Chelsea sudah di mana sekarang ini? Saya Chelsea. Halo, Nona Chelsea. Oh, sepertinya sudah di apa nih? Oh, di pelabuhan ya? Halo. Tolong di GoFood kasuaminya ke Jakarta. Aduh, bagaimana ya? Kayaknya langsung aja lah minta tolong Kak Yuki ini yang masak nih karena udah resep rahasianya udah diambil. Iya, aku udah tahu cara bikinnya tuh, cara bikin kasuami aku udah tahu. Makanan khas ini juga dijual di Kota Maumere enggak? Oke, nanti kita tanya ya ke Kak Chelsea ya. Tapi kalau di Maumere kayaknya seafood mungkin ada juga ya harusnya ya. Iya, harusnya mungkin ada ya. Oke, nah teman-teman semua, jadi kita tuh udah sambil menunggu Nona Chelsea kembali lagi. Jadi kita tadi udah diajak berkeliling-keliling nih sama Kak Yuki sama Kak Chelsea dari mulai lihat tarian, ternyata di sana ada sanggar yang dikelola oleh Pokdarus dan Bumdes ya, oleh desa. Ya, betul. Apa namanya? Sanggar kesenian untuk tarian-tarian baik tarian penyambutan seperti itu. Lalu tadi diajak ke tempat tenun ya, Kak Yuki ya. Tenun. Iya, betul. Kemudian ke homestay, bisa menginap di situ, ada 20 homestay. Terus harganya 150.000 termasuk sarapan. Terus Batu Purba, kalau mau kontemplasi di Batu Purba, jembatan batu, kelas memasak. Malam tadi Nona Chelsea atau Kak Ari bilang kalau malam bisa bakar-bakar ikan di pantai Mini. Pantai Mini. Ya? Iya. Pantai yang Mini. tadi tempat tarian itu. Tempat tarian. Oke. Pantai Mini, kemudian ya itu kayaknya oke sih menurut Kak Yuki 3 hari 2 malam ya kalau kita berkunjung. Iya, betul. Kojadoi. Oke, nah kita sambil menunggu Nona Chelsea lagi, mungkin kita sebenarnya ini sudah akhir teman-teman wisatawan virtual semua karena sudah semua kita datangkan. Sebenarnya belum semua sih, tapi kan karena terbatas waktu ya. Kita buatnya nanggung supaya biar kesempurnaannya yang sempurna itu nanti biar teman-teman yang sempurnain sendiri langsung datang ke desa wisata Kojadoinya. Itu rencananya. Nah, sambil menunggu Nona Chelsea tergabung lagi, kita tonton dulu deh tayangan berikut ini. Silakan kita tonton dulu. Terima kasih udah datang kunjung ke sini. Ya, sama-sama Kak Chelsea. Semoga kita bisa ketemu lagi ya. Dadah. Demikianlah wisata virtual kita hari ini. Saya Chelsea, mohon pamit. Sampai jumpa. Dadah. Mantap. Oke. Wah, udah didadah-dadahin tuh sama Kak Chelsea sama Kak Yuki. Oke, nah itu teman-teman semua. Jadi kita sudah berkunjung ke Desa Kojadoi. Dan terima kasih karena sudah mengikuti perjalanan kita bersama Kak Yuki dan Chelsea. Dan Kak Chelsea masih coba terhubung dengan kita. Tapi sekarang kita mau masuk ke sesi Q&A ya. Q&A, tapi saya mau bacain beberapa pertanyaan-pertanyaan yang datangnya ke Kak Yuki dulu deh nih.
apa namanya, sambil menunggu Kak Chelsea-nya gabung lagi. Tapi sebelum lihat pertanyaan, ini sih Kak Yuki, ada nggak ya tips dan trik buat kita nih wisatawan yang mau datang ke Desa Kojadoi? Kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan gitu? Karena kan Kojadoi ini punya ciri khas sendiri ya, dia di tengah laut, tapi punya daya tarik yang luar biasa tadi antara alam dan budayanya. Tips kira-kira kita harus bawa apa aja, terus harus persiapin apa aja nih buat datang ke sana? Silakan Kak Yuki. Iya, sebenarnya sih tipsnya gampang aja ya, karena kita ke pulau gitu kan, banyak hal yang bisa dilakukan. Jadi sebenarnya kemarin sayangnya aku dan tim kan cuma mengeksplor darat gitu kan, nggak sempet turun ke air gitu. Jadi mungkin kalau untuk teman-teman ya memang harus dipersiapkan juga, mungkin bawa baju renang, baju gantinya gitu kan. Di sana aku dengar juga sebenarnya untuk perlengkapan snorkeling gitu sudah ada ya, sudah tersedia. Tapi mungkin kalau teman-teman punya peralatan sendiri bisa bawa sendiri, disiapkan gitu finnya atau snorkelnya kita bawa. Kemudian untuk pakaian sih sebenarnya pakaian standar aja ya, seperti biasa kalau kita main ke pantai atau ke pulau ya kan, mungkin sediakan celana pendek, jangan lupa juga sandal jepit gitu kan untuk kepraktisan kalau misalnya nanti naik turun kapal gitu kan, kalau pakai sepatu kan basah gitu ya kan. Kemudian topi dan kacamata, karena kan seperti yang kita tahu nih, aduh Flores, terutama di Maumere ini panasnya luar biasa gitu kan di tengah pulau, jadi siapkan kacamata, siapkan sunblock, siapkan topi, gitu sih gampang sebenarnya menurutku gitu. Oke. Kalau kalau misalkan rekomendasi 3 hari 2 malam tuh ideal ya Kak Yuki ya? Iya ideal. Jadi sebenarnya kayak kalau aku dengar tuh hari pertama ya mungkin kita bisa seperti tadi ya kan, melihat aktivitas menenun, kemudian ke Batu Purba, mungkin bisa ke Jembatan Batu, kemudian sunset-nya nanti kita bisa di Pantai Mini, kemudian dilanjutkan dengan tadi atraksi memasak gitu kan, memasak untuk makan malam gitu kan di pinggir pantai. Kemudian besoknya baru kita bisa ikut aktivitas laut gitu kan, ada snorkeling, dan kemudian katanya juga sebenarnya kita bisa diving gitu kan. Nah ini mungkin harus nanti kalau aku kesana lagi gitu, aku bakal share sih cerita di sana bagaimana gitu kalau untuk snorkeling dan diving gitu kan. Kemudian bisa melakukan aktivitas lain, misalnya kita juga bisa menyewa perahu untuk mengunjungi pulau-pulau sekitar Kojadoi gitu. Jadi karena ada beberapa pulau kecil juga di sekitarnya. Jadi ya hari berikutnya tuh bisa untuk aktivitas air sih menurutku gitu. Nah hari ketiga ya kita istirahat dan kemudian mungkin belanja aircraftnya di Pulau Kojadoi kan. Mungkin ada dari tenun, ada kerajinan tangan seperti patung-patung gitu kan. Jadi kayak memang ideal tuh 3 hari gitu. Betul. Oke. Tapi kalau Kak Yuki kan udah dari sana ya. Apa yang Kak Yuki dapat dari setelah hasil kunjungan ke Desa Kojadoi? Ya menurutku ini Pulau Kojadoi itu sebenarnya paket komplit ya buat wisatawan, terutama yang anak-anak muda sekarang gitu. Misalnya yang suka pemandangan bagus, yang suka aktivitas underwater juga gitu kan. Terutama ada juga yang mungkin suka budaya atau suka tradisi, bisa datang ke sini juga, dan kayak histori juga kan, banyak sejarahnya juga gitu. Pulau Kojadoi pernah kena tsunami, kemudian ada Batu Purba, apalagi aku dengar tuh si Bukit Batu Purba tuh batunya tuh ternyata beneran batu purba, karena sempat ada penelitian memang batu tua gitu dari entah tahun berapa gitu ya, bukan batu-batu yang sekarang gitu. Jadi memang sebenarnya banyak banget yang bisa dikulik dari Pulau Kojadoi gitu. Oke, siap. Makasih Kak Yuki. Nah ini kita udah terhubung lagi nih sama Kak Chelsea nih. Halo Kak Chelsea, boleh dinyalakan videonya? Wah, belakangnya apa tuh? Bagus banget ya, sumpah. Aduh. Beda ya? Belakang saya tembok. Iya, belakangnya kita nggak gerak nih. Belakang kita tembok, belakangnya Kak Chelsea. Udah laut. Aduh. Kak Chelsea, ada yang tanya nih, ada arti Kojadoi apa ya? Kojadoi itu artinya kenari kecil. Koja itu artinya kenari. Doi itu artinya kecil. Oke, nah ini pertanyaannya dari Kak Luki Diana sudah terjawab ya. Teman-teman, saya lupa. Silakan kalau mau bertanya secara langsung ya. Mau bertanya secara langsung, tolong tombol raise hand-nya dinyalakan, diklik tombol raise hand. Nanti saya akan bukakan akses untuk bertanya langsung. Barangkali ada yang mau ditanya langsung ke Kak Yuki ataupun ke Nona Chelsea nih. Silakan ya kalau mau bertanya. Nah ini ada pertanyaan lagi nih dari Mr. Peter. Ini buat Kak Yuki. Rekomendasi perbaikan apa yang perlu bagi Kojadoi dari Kak Yuki? Mungkin ada apa ya Kak Yuki perbaikan atau perlu yang ada harus ditingkatkan lah?
Sebenarnya sih kalau kemarin sebenarnya yang belum terlalu kelihatan itu karena ya sebenarnya kita kan cuma sebentar kan yang belum terlalu kelihatan itu di mana lokasi untuk kita misalnya mau mencari informasi tentang aktivitas air itu seperti yang tadi aku sampaikan bahwa sebenarnya di sana kan bisa snorkeling gitu kan dan kayaknya sih diving mungkin harus geser ke pulau lain ya mungkin harus semacam dibikin senternya gitu pusat untuk ke aktivitas airnya gitu di Pulau Kojadoi gitu jadi mungkin dari depan ketika kita registrasi juga sudah diinfokan misalnya kalau untuk homestay, mungkin kemarin tuh sudah ada peta belum ya? Mungkin teman-teman di Kojadoi mungkin bisa bikin semacam peta sederhana gitu untuk pengunjung biar misalnya aktivitas yang bisa dilakukan apa saja, kemudian lokasinya kan karena sebenarnya Kojadoi kan tidak terlalu besar kan, jadi bisa dibikin petanya misalnya di sebelah sini ada kegiatan homestay, di sebelah sini misalnya kegiatan air gitunya kan senternya gitu. Mungkin bisa kayak gitu di sini sentra tenunnya. Jadi mungkin bisa dibikin peta sederhana. Jadi kayak ini ya, apa flyer atau leaflet lah ya? Iya, kayak flyer, iya, atau... kayak betul-betul sekali, iya. Nah, ini ada yang mau bertanya nih, temannya Kak Yuki juga nih. Ada yang mau bertanya temannya Kak Yuki. Silakan Mas catatan backpacker. Mas Yuda, barangkali mau bertanya ke siapa? Ke Kak Yuki atau ke Nona Chelsea nih? Silakan. Ini raise hand-nya nggak kepencet kan? Oh ya udah. Halo. Oke, ya, silakan halo. mau tanya apa nih? Ya, mau nanya dong tadi udah di chat nanya itu kalau misalkan mau ke Kojadoi itu harus nyebrang dari Maumere atau dari pulau bagian yang terdekatnya ya tadi karena barusan lihat di Google Map ternyata agak jauh juga dari Maumere ya. Itu aja sih. Karena tadi telat ikut. Terima kasih. Siap Mas Yuda. Kak Chelsea bisa dijawab? Kalau mau ke Kojadoi lewat mana tuh? Kalau mau ke Kojadoi lewat Maumere juga bisa. Kalau yang lebih cepatnya itu lewat Nanggahale, baru menuju ke Kojadoi. Bisa juga ada ferry gratis, yaitu jatuhnya hari Minggu. Datangnya jam 10 pagi, pulangnya jam 3 sore. Supaya wisatawan kan bisa keliling-keliling. One day trip. Iya. Oh, jadi bisa one day trip gitu ya, tumpangan gratis ya, one day trip. Itu kapalnya dari mana? Kapalnya dari mana bisa gratis? Dari kalau untuk ferry gratisnya itu dari Elsai Maumere. Ya. Oke. Kalau berarti ada ferry gratis, ada juga yang berbayar. Kalau Kak Yuki kemarin nyebrang ke pulau dari Nanggahale ke Kojadoi, ombaknya nggak terlalu besar, Kak Yuki, atau harus minum antimo dulu gitu? Menurutku sih masih aman itu, ombaknya itu aman banget kok. Karena beberapa kali kayaknya yang parah itu aku pernah kayak di Nusa Penida kan yang lebih bikin mual kan. Kalau yang kemarin tuh masih aman banget sebenarnya, jadi nggak masalah. Tapi mungkin tergantung musim ya, mungkin Kak Chelsea yang bisa lebih sharing kalau misalnya waktu terbaik untuk berkunjung ke Pulau Kojadoi itu bulan apa gitu, kapan waktu sunset terbaiknya, jatuhnya si matahari kan mungkin katanya kemarin aku sempat dengar ada jatuhnya di air atau jatuhnya di bukit gitu kan. Jadi kalau kita datangnya beda bulannya nanti beda gitu dapat momennya. Ini Kak Chelsea, kira-kira kapan waktu terbaik kalau mau datang? Iya, bulan apa gitu Kojadoi? yang waktu terbaik untuk bulan apa? teman-teman berkunjung ke Kojadoi? Setiap hari? Kalau sekarang waktu yang terbaiknya itu bulan 6, bulan 7, 8, 9, 10. Musim panas lah ya untuk menghindari hujan ya. Panas. Cuaca aman. Iya. Angin, ombak tidak. Ini ada pertanyaan lagi nih untuk Nona Chelsea. Dari Kaluki Diana, flora fauna unik di Kojadoi ada nggak? Hewan sama tumbuhan unik di Kojadoi? Itu cuma terumbu karang saja, wisata bahari. Wisata bahari ya, terumbu karang ya, kalau untuk melihat ya. Hewan uniknya mungkin umum lah. Mungkin harus mengeksplor ke Koja Besar. Hewan uniknya itu rusa. Rusa? Oh, ada rusa. Oh ya. Pasti itu di Koja Besar ya Kak Chelsea? Iya, itu di Koja Besar. Mereka berlindung di Koja Besar. Oke, baik. Ini ada yang bertanya, ada yang raise hand. Kak Meizano, silakan Kak Meizano. Saya unmute. Silakan. Mau tanya ke siapa? Suaranya belum terdengar, Kak Meizano. Terdengar ya? Sudah sekarang. Silakan. Mau tanya ke siapa? Ya, Kak Reza ini mau nanya Kak Chelsea sih.
Oke, silakan. Untuk ikan-ikannya, ya terutama yang bisa di ini ya, yang bisa disantap apa aja nih di Kojado ini. Jadi kan Oke, kelihatannya makanannya enak nih kayaknya nih di sana nih. Kalau ikan-ikannya bisa disantap itu seperti ikan lobster, timah laut, kerang-kerang dan seafood. Itu bisa dinikmati. Cumi-cumi juga. dan langsung ditangkap ya, bisa langsung nangkap sendiri ya, Nona Chelsea ya? Bisa. Bisa. Kalau Kak Maizano domisili di mana nih? Saya dari Lampung saya. Oh, di Lampung. Oh, di Lampung juga dekat laut lah ya. Kalau kata teman-teman di sana, kalau makan ikan di Kojadoy itu baru 1 kali mati ikannya. Kalau kami di Jakarta kan udah mungkin 6 kali atau berapa kali lah pokoknya matinya tuh. Ikan-ikannya itu Jadi kita dia tidak pakai awet loh, Mas. tidak pakai apa, Nona Chelsea? Kalau di sini pakai ikan pengawet ya? tidak pakai pengawet. Iya, segar langsung. Tangkap langsung bakar. Mantap, tangkap Iya, langsung ekornya bakar. masih goyang. Ya, kalau Ekornya laut masih memang goyang. beberapa hari Bikin sushi. enaknya makan ikan, habis itu rugi kalau nggak makan ikan. Oke, Kak Maizano ada yang ditanyakan lagi? Udah cukup, terima kasih banyak. Ya, makasih Kak Chelsea. Oke, Reza. siap. Terima kasih teman-teman dari Lampung. Terima kasih Maizano sudah bergabung juga. Wah, ini ada dari Pak Philip. Wow, keren sekali ya. Saya pernah ke sana Juli 2021. Wah, nggak ketemu ya sama kita Oh berarti. iya, kita Sama Juli. Pak Philip ini. Halo Pak Philip, salam kenal. Oke, saya lihat apakah masih ada pertanyaan lagi? Masa ke Kojadoy makan chicken nugget wajib makan ikan? Oh, di Kojadoy ada ini ya. Apa namanya, minuman-minuman es itu banyak tuh di situ kalau buat jajan-jajan. Oh, kalau di sini minuman dinginnya banyak, Minuman Mas. dingin. Iya, betul. Ada kelapa, ada Dingin. kelapa. Ada kelapa juga ya, Nona Chelsea? Iya, ada kelapa, ada pop ice. Oh, ada kelapa, ada pop ice. Oke, Ada semua Nona di sini. Chelsea. Iya. Nona Chelsea, apa namanya, kita nih udah di akhir. Saya kira udah banyak juga yang bertanya dan sudah terjawab semua. Jadi mungkin kita mau sekaligus mau minta closing statement ya dari Kak Chelsea sama Kak Yuki. Dari Kak Chelsea sendiri, silakan penutup dari Kak Chelsea. Apakah mau mengajak teman-teman datang ke Desa Kojadoy tapi tetap harus menaati protokol kesehatan dan ketentuan yang sudah dibuat ya sama pemerintah pusat ataupun dari Satgas desa ataupun Satgas dari bandara ataupun Kabupaten Maumere. Silakan Nona Chelsea untuk sekaligus kita bisa menutup. Baik, sahabat virtual. Jika kalian tertarik, silakan berkunjung ke sini. Kami siap melayani. Siap, wah udah diajak langsung tuh sama Nona Chelsea ya. Sambil, aduh ini lautnya tuh bener-bener saya orangnya gampang terdistrak. Jadi ngeliatnya tuh laut mulu. Aduh, makin disorot lagi lautnya nih. Aduh, mama sayang gimana ya buat berenang di sini ya? Kayaknya harus ke sana lagi. Oh, ini ada yang lompat. Oke, ini pesan untuk Bapak Kepala Desa dari Pak Philip Gobang, dorong UMKM Kojadoy untuk pelatihan yang ditawarkan. Nah, terkait UMKM, nanti saya juga akan tawarkan lagi, ada tenun ya, tenun yang sudah siap dijual oleh teman-teman Kojadoy. Sekarang saya mau ke Kak Yuki kalau gitu. Halo Kak Yuki. Kak Yuki sepertinya ada gangguan sambil kita menunggu. Mungkin Kak Chelsea bisa tawarin ini, apa aja sih oleh-oleh yang bisa dibawa pulang sama wisatawan kalau datang ke sana, Kak Chelsea? Jika sahabat virtual berkenan mengunjung ke Kojadoy, bisa mendapatkan cindramata seperti selendang dengan harga 75, sarung dengan 1 lembar harga 400.000. Dengan cindramata yang lain. Oke, nah terkait cindramata sambil menunggu Kakak Yuki, saya ingatkan lagi nih ke teman-teman semuanya. Jadi silakan kalau mau beli khas di Kojadoy, bisa WhatsApp ke nomor yang ada di sini, yang ada tertera di 0812 2040 1013 Ririn.
Ini ada tenun. Nanti untuk spesifikasinya kita bakal infokan melalui WhatsApp ya. Jadi teman-teman bisa. Ini hari ini jalan-jalannya virtual nih, tapi oleh-olehnya you tetap bisa beli secara aktual. Jadi gitu. Langsung dikirim dari Nona Chelsea nanti, dari Kojadoy. Langsung dikirim. Nanti plus kalau mau ada tanda tangan Kak Chelsea juga boleh di tenunnya ya. Supaya buat ini. Kemudian jangan lupa kita juga masih ada kuis. Kuis virtual traveling Desa Wisata Nusantara. Apa nilai yang bisa kalian dapat ketika mengunjungi desa wisata? Jadi saya yakin teman-teman udah pernah datang ke desa wisata atau yang pernah datang kemarin ke Huta Tinggi secara virtual ataupun hari ini ke Kojadoy. Jadi kalian bisa ceritain tuh, ternyata kalau kita datang ke desa wisata, walaupun secara virtual ataupun secara langsung gitu ya, aktual, ada nilai-nilai, baik itu nilai luhur, nilai yang bisa kita dapat, nilai apapun, apa, kemudian posting jawabannya bersama screenshot. Jadi kalian silakan screenshot kegiatan ini, kemudian posting di Instagram kalian dengan tagar Aturin, tagar Bangga Buatan Indonesia, kemudian tagar Dewi Huta Tinggi, lalu Dewi Kojadoy, dan tag ke @aturin.official, @Dewi Huta Tinggi, juga @koja.doy. Itu adalah akun-akun dari Desa Wisata Huta Tinggi dan Desa Kojadoy. Nah, ini kita terhubung lagi ke Kak Yuki. Halo Kak Yuki, kita mau minta closing statement dari Kak Yuki nih. Tadi dari Kak Chelsea sudah. Iya. Jadi ya closingnya sebenarnya buat teman-teman seperti saya sudah sampaikan tadi gitu, Pulau Kojadoy ini adalah paket lengkap untuk wisatawan semua usia gitu ya, mulai dari teman-teman yang masih single atau yang sudah berkeluarga juga sebenarnya ini menurutku cocok banget ya untuk family trip gitu kan, untuk keluarga karena desanya bersih. Nah, ini salah satu nilai lebih Desa Kojadoy adalah bersih sekali gitu ketika ke sana karena memang masyarakat berswadaya selalu rutin setiap minggunya membersihkan desanya gitu kan. Jadi sebenarnya selain kebersihan, kemudian alamnya indah, kemudian masyarakatnya juga ramah dan siap menyambut pengunjung gitu. Jadi menurutku ini Pulau Kojadoy ini paket komplit banget untuk wisatawan Indonesia. Oke, siap. Jadi jangan lupa ya teman-teman, sekali seumur hidup lah datang ke Desa Kojadoy ya. Datang ke Desa Kojadoy biar bisa ngelihat tuh kayak saya kira tempat yang bisa ngelihat sunset sama sunrise sekaligus tuh cukup jarang ya Kak Yuki. Jarang, iya jarang. Jarang, dan makanya bisa datang ke Kojadoy. Nah, oke, sekarang sebelum kita menutup, jadi terima kasih teman-teman semua. Tapi sebelum saya tutup, mungkin kita bisa lihat lagi nih video apa namanya? Sebenarnya mau dikasih lihat si ini aja nih, laut yang ada di Kojadoy. Itu gimana caranya ya? Kak Chelsea, halo, mungkin bisa bersuara supaya muncul lagi video. Halo. Kak Chelsea, halo. Teman-teman, nanti kita akan foto bersama, tapi sebelum foto bersama, kita mau lihat dulu nih, sekali lagi nih, supaya teman-teman akhirnya tuh nggak ngeliat muka saya gitu kan. Kalau sekarang muka saya nih yang dilihat, biar nggak bosen. Kalau ngeliat muka Kak Yuki nggak apa-apa, kalau muka saya jangan. Nah, ini biar bisa ngeliat muka Kak Yuki sama Desa Kojadoy ini. Halo Kak Chelsea, boleh bersuara dulu? Biar bisa saya spotlight. Atau boleh dibantu di spotlight. Oke, sepertinya nggak apa-apa ya teman-teman. Akhirannya ini melihat muka saya kalau gitu karena ini kelihatannya ada gangguan video. Halo Nona Chelsea. Tapi sumpah kalau datang ke Kojadoy itu sinyalnya 4G plus, yakin. Jadi aman untuk internetan juga. Mau langsung update status gitu ya di sana itu bisa banget. Halo Nona Chelsea. Oke, kalau gitu, baik teman-teman. Sambil menunggu Nona Chelsea, kita mau foto bersama dulu. Jadi silakan kalau berkenan untuk menyalakan videonya, karena kita mau ambil foto bersama, kita abadikan. Ini virtual tour pertama loh ke Desa Wisata Kojadoy. Jadi yang hadir hari ini mengukir sejarah nih, karena virtual tour pertama ke Desa Kojadoy. Jadi silakan untuk menyalakan videonya jika berkenan, karena saya akan ambil foto. Saya dan rekan saya Rizal akan mengambil foto. Rizal boleh dibantu untuk mengambil fotonya? Kita sambil tunggu yang lain. Ini juga ada pesan nih dari Mas Benedictus yang kemarin juga tim ikutan datang ke Desa Kojadoy yang mau lihat foto 360 di beberapa spot wisata di Kojadoy, nanti akan proses upload ke dalam Google. Wah, jadi nanti seluruh orang di seluruh dunia bisa lihat Kojadoy secara 360 ya. Mau orang yang ada di Rwanda, yang ada di Zimbabwe, yang ada di
Iceland, itu tetap bisa nih lihat Kojadoi secara 360 seperti apa. Silakan Rizal, kita ambil foto bersama dulu. Oke. Sebelum kita mengakhiri sesi virtual tour Desa Kojadoi pada hari ini, mari kita foto bersama terlebih dahulu sebagai bukti dokumentasi bahwa teman-teman pernah ke Desa Kojadoi walaupun masih secara virtual. Oke. Saya hitung sampai 3. Kita mulai dari slide 1 dulu. 1, 2, 3. Oke. Ganti ke slide 2. 1, 2, 3. Oke. Terakhir. Slide 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kawan-kawan semuanya. Oke, terima kasih Rizal. Teman-teman semua, sahabat virtual, terima kasih banyak. Gak kerasa nih, udah 1,5 jam kita mengunjungi Desa Wisata Kojadoi. Terima kasih juga kepada Kakak Yuki, kemudian Nona Chelsea, juga teman-teman yang ada di Desa Wisata Kojadoi yang sudah berpartisipasi untuk melakukan wisata virtual pertama yang kita lakukan ke Desa Wisata Kojadoi. Semoga berikutnya akan ada wisata virtual ke Kojadoi berikut-berikutnya, kedua, ketiga, supaya makin banyak orang yang sementara kalau mengenal Kojadoi virtual dulu, supaya bisa, kan saya yakin teman-teman pasti ada yang mau ke sana kan, dari tadi komentarnya, jadi pengen ke sana, ataupun yang sudah ke sana, pengen balik lagi seperti ke Kak Yuki bilang. Jadi harapannya kegiatan wisata virtual ini bisa menggugah selera kita semua, supaya bisa datang ke lokasi tersebut suatu hari nanti. Dan terima kasih kepada para pihak yang sudah mendukung, terutama Bakti Kominfo, karena sudah menyelenggarakan kegiatan program berupa pelatihan, pendampingan, hingga site visit ke beberapa desa wisata di Indonesia. Dan kami dari Aturin, mohon pamit semuanya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada video dari Desa Wisata Kojadoi yang bisa teman-teman saksikan. Loves me like you used to. Sometimes we're not ourselves. There's no one I can turn to. And I know all the feelings that we shared are in the past. And I know your relationships are never meant to last. And I'll take some time, but I'll be alright. We're moving on. We're moving on. I know times are tough, but I've had enough.
Terima kasih semua. Kita akhiri ya.